Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi uji hipotesis yang kita sebut dengan uji korelasi. Di dalam penggunaan uji-uji statistik, banyak yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, terkait dengan jenis data yang kita miliki. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan uji ANOVA atau analisis covarian, fungsinya tidak lain untuk melihat perbedaan yang kita bandingkan dari kelompok-kelompok yang memiliki lebih dari 2 kelompok. Nah, artinya di dalam uji ANOVA itu variabel independennya harus memiliki data yang kita sebut dengan data kategori, yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan pada variabel dependennya harus datanya berbentuk data numerik, baik interval maupun rasio. Sehingga penggunaan uji ANOVA itu tepat kita gunakan untuk melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok data. Jadi yang kita bandingkan adalah data variabel independennya berbentuk nilai rata-rata. Nah, di samping itu, di dalam penelitian-penelitian baik penelitian kesehatan maupun penelitian-penelitian administrasi, kita juga bisa menggunakan uji lainnya untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel, yang mana kedua-dua variabel itu harus berbentuk data numerik. Nah, data numerik kalau kita bicara jenis data itu ada 2, yaitu bisa berbentuk data interval dan bisa juga berbentuk data rasio. Contoh data-data yang bisa kita gunakan nantinya untuk melihat hubungan antara 2 variabel. Nah, biasanya data numerik ini kan data yang lahir atau muncul dari proses pengukuran. Seperti data berat badan, kemudian data tekanan darah, data kadar kolesterol, umur, kadar gula darah, tingkat kepuasan, kemudian yang berbentuk data interval dan rasio itu bisa kita lakukan nantinya uji hubungan menggunakan uji korelasi. Nah, uji hubungan atau uji korelasi ini nantinya sebenarnya tidak sampai melihat hubungannya yang bersifat kausalitas atau yang kita sebut dengan hubungan sebab akibat. Tetapi hubungan yang terbentuk itu masih berbentuk hubungan simetris. Itu ketika 2 variabel kita hubungkan, bukan artinya itu merupakan hubungan kausal, tetapi berbentuk hubungan yang sifatnya simetris. Nah, di dalam memahami konsep uji korelasi, yang perlu kita pahami tadi, pada variabel independen, ini biasanya nantinya disimbolkan dengan variabel X. Variabel X, nanti kemudian ada variabel dependen, yaitu berbentuk variabel Y. Kodenya kalau Y, jadi X dengan Y. Nah, bagaimana hubungan yang terbentuk antara variabel X dan variabel Y? Nah, biasanya tentu hubungannya itu berangkat dari teori-teori yang kita pakai. Nah, bagaimana, apakah ada hubungan antara berat badan dengan kemampuan larinya? Apakah ada hubungan antara umur atau usia dengan lama rawat inapnya? Begitu ya. Jadi kedua-dua datanya harus berbentuk data numerik. Nah, analisis korelasi ini digunakan nantinya dalam rangka untuk memahami atau mempelajari ataupun mengukur derajat hubungan yang terjadi antara 2 variabel atau lebih. Jadi minimal ada 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, dengan arti kata, tujuan dari analisis korelasi ini yaitu untuk mengukur seberapa erat atau sejauh mana derajat keeratan atau hubungan
yang terjadi antara dua variabel yang akan kita amati. Prinsipnya itu tadi, kedua-dua variabel itu harus berbentuk data numerik. Jadi seluruh uji hipotesis sebenarnya kan menguji hubungan atau menguji perbedaan atau menguji pengaruh. Tetapi penggunaan uji-uji statistik ini sangat dipengaruhi dari data yang kita miliki. Sehingga nantinya uji-ujinya tentu disesuaikan dengan data yang kita miliki. Nah, untuk uji korelasi itu kata kuncinya adalah ketika variabel independen kita itu berbentuk data numerik dan variabel dependen juga harus berbentuk data numerik. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara memahami atau menghitung uji korelasi atau untuk memunculkan derajat hubungan yang terjadi, maka kita lihat dulu ada macam-macam pola hubungan yang terbentuk nantinya ketika kita memahami hubungan antara variabel X atau variabel bebas atau independen dengan variabel Y yang kita sebut dengan variabel tergantung. Nah, pada dasarnya ada bentuk hubungan yang nantinya dapat kita bedakan. Pertama, bisa saja nanti hubungan yang terjadi itu berbentuk hubungan yang searah atau hubungan positif. Nah, apa maksudnya hubungan yang searah atau positif? Artinya ketika terjadi kenaikan nilai pada variabel independen atau variabel bebas, itu nantinya akan diikuti dengan kenaikan juga pada variabel variabel Y atau variabel dependennya. Itu yang kita sebut dengan hubungannya searah. Ketika terjadi kenaikan variabel X atau variabel sebab, itu akan diikuti dengan kenaikan juga pada variabel dependen. Nah, kalau kondisi atau kasus nantinya kita lihat seperti itu, maka kita nantinya menggambarkan hubungannya berbentuk hubungan yang searah atau hubungan positif. Nah, yang kedua bisa saja nanti terjadi hubungan antara kedua variabel itu bersifat terbalik atau sifatnya negatif. Nah, hubungan yang bersifat negatif atau terbalik itu ketika terjadi kenaikan pada variabel X, terjadi kenaikan pada variabel X, itu akan diikuti terjadinya penurunan pada variabel Y. Jadi ketika variabel X itu naik, maka akan diikuti dengan penurunan pada variabel Y. Atau sebaliknya, ketika terjadi penurunan pada variabel X, itu akan diikuti dengan terjadinya kenaikan pada variabel Y. Nah, itu hubungan yang mungkin terjadi ketika fenomena yang akan kita pelajari. Nah, yang ketiga ada bentuk hubungan yang terjadi antara dua variabel yang tidak sama sekali mengarah kepada bentuk hubungan baik positif maupun negatif. Nah, artinya ketika terjadi kenaikan pada variabel X, itu tidak membentuk kenaikan ataupun penurunan pada variabel Y. Sehingga ini polanya tidak menunjukkan adanya hubungan. Nah, kemudian ada jenis-jenis uji korelasi nantinya kita bisa gunakan. Itu sangat tergantung dari data yang kita miliki, kemudian tergantung dari analisis normalitas dari data yang kita dapatkan dari pengukuran sampel. Sehingga nantinya ada 3 jenis korelasi yang ketiga-tiganya memang harus berangkat dari 2 data yang berbeda. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan uji korelasi product moment atau person. Nah, uji korelasi person product moment ini digunakan nantinya kalau kedua-dua data yang kita miliki, baik pada variabel independen maupun pada variabel dependen itu berbentuk data numerik. Data numerik tadi sudah disampaikan, bisa berbentuk jenis datanya interval, bisa berbentuk jenis datanya rasio.
Yang kedua, persyaratannya di samping kedua-dua datanya memiliki data numerik, maka uji normalitasnya nantinya harus mengarah kepada kesimpulan datanya memiliki distribusi yang bersifat atau yang berbentuk normal ataupun setangkup. Yang kedua ada yang kita sebut dengan uji korelasi Rank-Spearman atau uji row-nya. Nah, ini nantinya bisa kita gunakan kalau datanya berbentuk data ordinal. Jadi kalau data kita hasil pengukuran nantinya berbentuk data ordinal, baik nominal maupun ordinal, nanti bisa kita gunakan uji Spearman row-nya. Sama halnya dengan uji yang ketiga, yaitu uji korelasi Kendall-Taus B atau Taus A itu bisa digunakan nantinya kalau datanya berbentuk data ordinal dengan distribusi datanya memang mengarah kepada tidak normal, sehingga nantinya kita menggunakan uji non-parametrik, baik pada uji korelasi Rank-Spearman maupun uji korelasi Kendall-Taus B, itu digunakan kalau distribusi datanya merupakan distribusi data yang tidak normal. Dan artinya dia masuk ke dalam kelompok yang kita sebut dengan uji statistik non-parametrik. Nah, bentuk-bentuk pola hubungan yang saya sampaikan tadi bisa hubungannya searah atau positif, hubungannya bersifat negatif atau terbalik, atau bentuk pola-polanya tidak menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Ini bisa dilihat pada diagram scatter plot berikut. Nah, ini pola hubungan yang disampaikan tadi. Nah, ketika kita hubungkan antara satu unit per unit, satu sampel per satu sampel berikutnya, kemudian kita satukan antara variabel independen maupun dependen, maka titik-titik sebaran dari seluruh pengukuran itu bisa memperlihatkan tiga bentuk pola ini. Pertama, yang kita sebut tadi hubungannya searah atau hubungannya bersifat positif. Nah, artinya ketika terjadi kenaikan pada variabel X, itu akan diikuti dengan kenaikan pada variabel Y. Sehingga dia berbentuk, kalau kita tarik garis linearitas dari sudut kiri pertemuan antara X dan Y itu, maka titik-titik scatter plotnya itu mengarah kepada atau sekitar titik-titiknya berada pada garis linear. Ini yang menunjukkan ketika terjadi kenaikan pada variabel X, itu akan diikuti dengan kenaikan juga pada variabel Y. Nah, yang kedua ada hubungan negatif. Nah, hubungan negatif tentu hubungannya bersifat terbalik, bersifat terbalik. Artinya jika terjadi kenaikan pada variabel X, itu akan diikuti dengan penurunan pada variabel Y, ataupun sebaliknya. Jadi ketika ditarik kenaikannya ke X, maka dia akan mengarah kepada kebalikan dari linearitas yang terlihat pada pola yang pertama tadi. Yang ketiga, ini yang kita sebut dengan tidak menunjukkan pola-pola tertentu, baik positif maupun negatif, sehingga dia berserak saja titik-titik atau scatter plotnya. Sehingga nantinya tentu derajat hubungannya atau keratannya tidak memperlihatkan arah yang jelas antara kenaikan pada variabel X maupun penurunan pada variabel Y. Saya rasa itu untuk part yang pertama.